Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para thalabatul ilmi, kaum muslimin, para pendengar radio Suara Quran di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Ta'ala kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini dalam rangka kita thalabul ilmi, mudzakkaratul ilmi. Dan pembahasan pada malam hari ini adalah berkaitan dengan masalah azabul qabri, yaitu berkisar tentang azab kubur. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum menjelaskan secara singkat berkaitan dengan azab kubur dan bagaimana azab kubur itu terjadi, maka saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Jadi hubungan azab kubur dengan masalah iman. Jadi hubungan azab kubur dengan masalah iman. Al-imanu bi adabil qabri wa na'imihi wa fitnatul qabri min dimni al-imani bi arkanil imani sittah. Wa huwa al-imanu biyaumil akhir. Beriman kepada adanya azab kubur dan beriman kepada nikmat kubur, dan termasuk di dalamnya beriman kepada fitnah kubur adalah termasuk bagian beriman kepada rukun iman yang 6, yaitu masuk kepada bagian beriman kepada yaumul akhir. Beriman kepada perkara yang gaib adalah beriman kepada yaumul akhir, yaitu hari yang berkaitan dengan pembalasan, yaitu berkaitan dengan masalah beriman kepada perkara yang gaib. Ahli sunnah telah memasukkan beriman kepada azab kubur aslun min usuli sunnah. Ahli sunnah telah memasukkan beriman kepada azab kubur dan beriman kepada nikmat kubur, beriman kepada fitnah kubur, termasuk pokok-pokok di antara sunnah. Walidzalika qala al-Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, as-sunnatu asyaratun faman kunna fihi faqad istakmala sunnah wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah beliau mengatakan as-sunnatu asyaratun. Sunnah itu ada 10. Yang dimaksud pokok-pokok sunnah ada 10. Di antara yang disebutkan oleh beliau adalah isbatul qadari, taqdimu Abi Bakrin wa Umar, wal imanu qaulun wa amalun yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, al-Qur'anu kalamullah, wal imanu bi isbati adabil qabri wal haudi wal mizan wal hisab was sirat. Di mana Sufyan ibnu Uyainah menyebutkan di antara yang 10 itu, pertama beriman kepada takdir.
mendahulukan Abu Bakar dan Umar, mengatakan iman ucapan dan perbuatan, bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Kemudian mengatakan Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, dan diantaranya beriman kepada azab kubur, beriman kepada mizan, beriman kepada haud, beriman kepada hisab, dan beriman kepada sirat, yaitu jembatan yang ada di atas neraka berserta sifat-sifatnya. Oleh sebab itu, orang yang mengingkari azab kubur dan mengingkari nikmat kubur dan mengingkari di dalamnya adalah fitnah kubur, tidak termasuk ahli sunnah yang sesungguhnya. Karena Imam Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan paman kunna fihi faqad istakmala sunnah wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Barang siapa yang berkumpul pada seseorang itu 10 poin, maka dia dinamakan ahli sunnah. Dan barang siapa yang mengingkari salah satu di antara 10 di antara pokok-pokok sunnah, maka dia tidak bisa dikatakan ahli sunnah walaupun ia mengaku ahli sunnah. Dan hampir seluruh ulama yang mengarang kitab akidah atau menamakan kitab mereka dengan sunnah, seperti Imam Al-Bahari Syarhus Sunnah, Al-Imam Al-Lalakai adalah Syarhus Sunnah, kemudian Al-Imam Ahmad dengan menamakan kitabnya Ushulus Sunnah, maka seluruh ulama yang mengarang kitab sunnah, yang dimaksud sunnah dalam kategori usuluddin, maka mereka semuanya menetapkan masalah keimanan berkaitan dengan azab kubur. Jadi di sini dua perkara yang harus dipahami dulu oleh kita. Pertama, beriman kepada azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur adalah bagian dari beriman kepada perkara yang gaib, beriman kepada hari kiamat. Kemudian termasuk usul sunnah, yaitu pokok-pokok sunnah, dan termasuk min alamati ahli sunnah isbatu adabil qabri wa naimiha wa fitnati al-qabr. Jadi di antara ciri ahlu sunnah, di antara pokok-pokok sunnah adalah beriman kepada azab kubur, beriman kepada nikmat kubur, dan beriman kepada yang dinamakan dengan fitnah kubur. Nah, itu perkara yang harus kita imani. Nah, kemudian setelah kita memahami hubungan antara beriman kepada azab kubur dengan masalah iman dengan usul sunnah, maka kita akan jelaskan poin berikutnya. Apa yang terjadi di alam kubur dan apa-apa yang harus kita imani adalah 3 unsur yang tadi. Pertama, fitnatul qabri. Yang dimaksud dengan fitnatul qabri adalah su'alu malakaini. Alama sabata minna sunnah ismuhuma munkarun wa nakir. Adapun yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan 2 malaikat. Dan telah sahih menurut pendapat yang rajih bahwa 2 malaikat itu adalah munkar dan nakir, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dan para ulama. Yaitu pertanyaannya tiada lain dari berkaitan dengan, yaitu man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Yang dikenal oleh kita adalah sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyusun kitab yang bernama Al-Usul, yakni Al-Usul Salasah ataupun As-Sulusul Salasah, yaitu 3 pondasi agama. Dan ini yang dimaksud dengan
fitnatul qabri. Walaupun fitnatul qabri juga terkadang dipahami oleh para ulama dan dijelaskan oleh para ulama dengan makna yang lain, bahwa kuburan terkadang menjadi fitnah bagi sebagian kaum muslimin. Bagaimana? Di mana ada orang-orang yang berlebihan dalam mendudukan kuburan sehingga disembah kuburannya. Ya, kemudian mereka meminta-minta kepada penghuni kubur, maka ini juga termasuk yang dimaksud fitnah kuburan. Tetapi bukan yang dimaksud tadi fitnah kuburan adalah pertanyaan dua malaikat. Adapun poin yang kedua adalah yang dinamakan dengan naimul qabri, yaitu nikmat kubur. Ya, yang dimaksud dengan nikmat kubur adalah kenikmatan yang Allah Ta'ala akan berikan li ahli iman, li ahli tauhid, li ahli taqwa. Yaitu berupa kenikmatan yang mungkin nanti sebagiannya kita akan jelaskan, ya. Yang diberikan Allah Ta'ala kepada ahlu tauhid, kepada ahlul iman, kepada ahlu ta'at, kepada ahlu taqwa. Seperti umpamanya akan diperlihatkan surga, akan diberikan cahaya di kuburannya, diluaskan kuburannya. Ini yang dimaksud dengan nikmat kubur. Ini yang dimaksud dengan nikmat kubur. Adapun yang ketiga adalah yang dinamakan dengan adzabul qabri. Jadi adzabul qabri. Adzabul qabri ini yang dimaksud adalah berupa azab siksa. Jadi berupa azab atau siksa. Sebab siksa yang Allah Ta'ala akan berikan kepada seorang hamba tidak lepas, ya, yang kita akan rasakan nanti adalah dalam 3 fase. Azab yang Allah Ta'ala akan turunkan kepada seorang hamba. Yang pertama di dunia, berupa musibah, malapetaka, bencana, ujian-ujian yang menimpa kepada kita berupa sakit dan sebagainya. Adapun yang kedua, azab itu dimungkinkan Allah Ta'ala akan menurunkan kepada seorang hamba di alam kubur, di alam barzah. Itu ketika kita berada di kuburan. Adapun setelahnya adalah azab yang Allah Ta'ala akan timpakan kepada kita nanti yaumal qiyamah. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, setelah dunia ini dihancurkan semuanya dan kita akan dikumpulkan di alam mahsyar, maka kita akan merasakan ukubah dari Allah ini bagi orang yang berhak untuk mendapatkannya. Imma ketika di arasatil qiyamah, ketika matahari mendekat 1 mil, imma ketika kita dihisab, ketika kita melewati sirat, atau dimungkinkan sebagian kaum muslimin ini akan ada yang diazab dulu di neraka, yaitu mampir dulu apa? Di neraka. Adapun orang-orang kafir, maka mereka akan kekal di neraka. Dan ini sesuatu yang diimani dan wajib diimani oleh seorang mukmin. Yang diwajib diimani oleh seorang mukmin. Nah, adapun yang selanjutnya, setelah kita tahu bahwa makna fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur. Nah, kita ketahui bahwa manusia hidupnya itu punya 5 marhalah. Jadi manusia itu hidup punya 5 fase. Ya. Yang pertama adalah marhalatul adam. Artinya kita itu dari sesuatu yang tidak ada. Berawal dari sesuatu yang tidak ada. Dalam arti kita awalnya tidak ada. Kemudian selain Adam alaihissalam, selain Hawa, maka manusia itu punya marhalah yang kedua, yaitu yang dimaksud dengan marhalatul rahim, yaitu kita berada di alam rahim. Jadi kita berada di alam rahim. Ini adalah kehidupan tersendiri. Jadi kehidupan di alam rahim ini adalah berbeda dengan kehidupan kita di alam dunia. Yang ketiga adalah marhalatud dunya, di mana kita berada dalam marhalah dunia, yaitu kehidupan yang Allah Ta'ala berikan di alam dunia. Sejak kita dilahirkan ke muka bumi ini, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala ke muka bumi ini. Adapun yang keempat
adalah yang dinamakan dengan marhalah al-barzahiyah atau dinamakan dengan marhalatul qabri, kehidupan kita di alam barzah, kehidupan kita di alam kubur. Dan yang kelima adalah yang dinamakan marhalah al-akhirah, yaitu marhalah fase kita hidup di alam akhirat. Kenapa? Setidaknya kita memahami 5 poin ini agar kita punya mukadimah untuk memahami tentang azab kubur atau nikmat kubur atau yang dinamakan dengan alam kubur. Para jamaah, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini punya 5 fase. Yang pertama yang dinamakan marhalatul adam. Kita awalnya adalah tidak ada. Allah menciptakan Adam alaihissalam dari tanah. Dan Allah Ta'ala menciptakan kita semua dari air. Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita punya marhalah yang kedua adalah marhalah yang dinamakan kehidupan di alam rahim. Maka hidupnya kita di alam rahim adalah berbeda. Kemudian yang ketiga kita marhalah dunia, yaitu kehidupan di dunia. Yang inti kehidupan di dunia adalah kita beramal. Laksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Ta'ala. Sedangkan yang keempat adalah marhalah barzahiyah, yaitu kehidupan di alam barzah. Nah, setiap fase ini walaupun dinamakan dengan hidup hayah, yaitu dunia, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Maka dari semua ini punya khasais, punya mumayyizat, artinya punya kekhususan dari hidup ini. Punya sifat yang tersendiri. Sifat hidup kita di alam rahim berbeda dengan sifat kita hidup di alam dunia. Sifat hidup kita di alam kubur berbeda dengan sifat kita hidup di alam akhirat. Muqaddimah ini sederhana tetapi memberikan faidah yang sangat agung. Bagaimana? Kalau ada orang yang mengingkari azab kubur karena tidak masuk akal, di mana mereka mengatakan bagaimana ruh dengan jasad udah berpisah dan tulang belulang kita telah tiada, daging kita telah tiada, kalau kita gali kuburan itu tidak terlihat jasad kita. Lalu bagaimana kita akan merasakan nikmat kubur dan bagaimana kita akan merasakan azab kubur bagi yang berhak untuk mendapatkannya? Ini tidak masuk akal. Maka jawaban yang singkat, sesungguhnya dalam setiap fase kehidupan itu punya sifat tersendiri. Apa yang dinamakan nikmat dunia adalah beda dengan nikmat kubur. Apa yang kita dapatkan dalam nikmat kubur dan nikmat dunia akan berbeda dengan nikmat nanti di surga. Walaupun namanya nikmat sama, namanya hidup sama, tetapi berbeda. Oleh sebab itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, apa-apa yang ada di surga kalau dihitung di dunia hanya nama. Kita mengenal apel, kita mengenal madu, kita mengenal kenikmatan. Ya. Sesungguhnya apa yang ada di akhirat nanti, yang ada di surga adalah akan jauh berbeda dengan hakikat yang ada apa? Di dunia ini. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada kita, jika seandainya kita mendapatkan nikmat kubur, maka apa yang akan didapatkan dalam nikmat akhirat lebih besar. Maka disebutkan di dalam hadis-hadis, orang yang baik, ahlul iman, ahlul taqwa, ahlul tauhid, ketika dihidangkan kepadanya nikmat kubur,
maka dia bercita-cita agar dipercepat hari kiamat. Kenapa? Apa yang didapatkan hari ini sederhana. Kami akan mendapatkan yang lebih besar lagi nanti di surga. Sebaliknya orang-orang yang mendapatkan azab kubur dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, atau mungkin ahlul maksiat dari orang-orang beriman, maka dia berkata, ya Allah, tangguhkanlah hari kiamat. Kenapa mereka meminta ditangguhkan hari kiamat? Karena mereka mengetahui bahwa seandainya mereka mendapatkan azab di kuburannya, maka mereka mengetahui azab nanti yaumul qiyamah lebih dahsyat ketimbang azab yang dirasakan di alam kubur. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini kita akan memahami perbedaan arti hidup dan hakikatnya, perbedaan nikmat dan hakikatnya. Maka tidak boleh kita mengukur alam kubur dengan apa yang kita lihat sekarang di dunia. Tidak boleh kita menimbang tentang apa yang akan terjadi di kuburan dengan ukuran kita, akal kita, perasaan kita. Disebabkan setiap sesuatu berbeda hakikatnya, tergantung diidhofatkan, dinisbatkan kepada apa. Kita mengatakan hidup alam rahim, kan berbeda dengan dunia. Kita katakan hidup di dunia dengan hidup di alam kubur berbeda. Kita mengatakan hidup di alam kubur dengan hidup di akhirat berbeda. Maka setiap masa itu, setiap sifatnya adalah berbeda. Sehingga tidak bisa diukur dengan akal kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita paham ini marhalah dan punya mukadimah untuk memahami tentang azab kubur. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada azab kubur, nikmat kubur dan fitnah kubur adalah merupakan bagian dari iman. Sebagaimana tadi saya jelaskan, kemudian termasuk usul sunnah. Kemudian kita akan bahas secara singkat azab kubur bagi orang yang berhak untuk mendapatkannya. Apakah selamanya akan diberikan kepada mereka yang berhak untuk mendapatkan azab kubur? Maka para ulama mengatakan azabul qabri tanqasimu ila qismain. Bahwa azab kubur atau orang yang diazab di kuburan ada dua kelompok. Kelompok yang pertama yang selamanya. Jadi selama di alam kubur, selama di barzah, maka diadab. Siapa mereka? Al-kafir, al-musyrik, al-munafik. Yaitu orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Maka mereka akan selamanya mendapatkan adab. Sehingga dinyatakan di dalam hadis-hadis dan ayat bahwa keluarga Fir'aun, artinya pengikut Fir'aun, akan dihidangkan, diperlihatkan kepadanya api neraka setiap hari. Dan orang-orang kafir itu akan melihat setiap hari neraka. Sehingga mereka menjerit. Yang jeritannya itu sangat keras, terdengar oleh seluruh makhluk di alam muka bumi ini kecuali dua makhluk, jin dan manusia. Maka mereka mendapatkan azab selamanya dan terus menerus. Adapun orang-orang mukmin yang maksiat, yang ia punya sebab untuk mendapatkan azab kubur, maka mereka itu ala qadri maksiyatihi. Maka mereka akan diadab di kuburannya seukuran dengan maksiatnya, seukuran dengan dosanya. Jadi seukuran dengan dosanya, seukuran dengan maksiatnya. Dan perlu dicatat di sini, kalau kita ditanya apakah setiap orang yang
melakukan salah satu sebab di antara sebab untuk mendapatkan adab kubur, mesti diadab di kuburannya. Kalau kita umpamanya mengetahui salah satu adab kubur karena melakukan apa? Namimah. Nanti kita akan jelaskan secara singkat. Kedua, umpamanya karena tidak membersihkan dari air kencingnya. Ketiga, umpamanya karena dia melakukan gulul. Artinya mengambil harta rampasan sebelum apa? Dibagikan. Kemudian pemakan riba. Orang yang berinteraksi dengan riba. Di antara mereka berhak untuk mendapatkan adab kubur. Lalu pertanyaannya, apakah setiap orang yang melakukan salah satu sebab untuk mendapatkan adab kubur mesti diadab di kuburannya? Maka ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, jawabannya tidak mesti. Berbeda, setiap orang yang melakukan amal soleh, setiap orang yang melakukan kebaikan mesti diberikan ganjarannya, mesti diberikan pahalanya, mesti diberikan janji Allah kepadanya. Baik di dunia ataupun di alam kubur, kenikmatan, ataupun nanti yaumul kiamat. Tetapi dalam keyakinan ahli sunnah, tidak setiap orang yang melakukan dosa mesti diadab. Harus diadab. Disebabkan ada 3 sebab. Disebabkan ada 3 sebab. Ya. Yang pertama, jika seandainya dia bertaubat sebelum apa? Mati. Dia melakukan dosa tapi bertaubat. Maka apa? Tidak ada adabnya. Tidak ada apa? Siksanya. Yang kedua, imma dia memiliki amal kebaikan yang bisa menghapus tentang kejelekannya. Nabi SAW bersabda, ittabi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Rasulullah SAW mengatakan, ikutilah kejelekan dengan kebaikan, maka dia akan menghapusnya. Jadi pernah dia melakukan dosa, tapi punya kebaikan, punya amal soleh, maka terhapus dengan sebabnya. Yang ketiga, imma dia mendapatkan musibah di dunia ini, sakit, apa saja musibah, lalu dia bersabar, maka setiap musibah yang menimpa kepadanya akan menghapus dosanya dengan sebab kesabaran. Nah, ini yang datang dari sebab dirinya sendiri. Maka mungkin saja orang yang punya dosa ternyata tidak diadab di kuburannya. Kenapa? Karena ada sebab dari dirinya yang bisa menghapus kesalahannya. Yang kedua, sebab dari saudaranya. Sebab dari saudaranya. Adapun sebab dari saudaranya, adzan dulu. Ya. Nanti kita tangguhkan ya. Kita tangguhkan insyaallah ba'da isya. Ya. Sampai di sini dulu. Subhanallah.